Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan materi yaitu analisis komprehensif peradaban dunia dan masyarakat Arab pra-Islam pada periode Mekah. Kami selaku pembawa materi, saya Muhammad Alpin Ruda. Saya Muhammad Nazarul Iman. Dan saya Nurmalasari. Ada salah satu anggota kami yang berhalangan, yaitu Ulmi Adaniyah. Untuk pembahasan pada materi ini, jadi tidak bisa berhadir. Bagian pertama yaitu konteks global dan geografis. Yang pertama yaitu mari kita mulai perjalanan sejarah ini dengan meluruskan satu kesalahpahaman besar, yaitu istilah jahiliyah. Seringkali kita artikan secara sempit sebagai masa kebodohan atau ketertinggalan intelektual. Padahal, fakta sejarah menunjukkan sebaliknya, bangsa Arab pra-Islam memiliki kecerdasan linguistik yang luar biasa, daya ingat hafalan yang kuat, dan kemampuan navigasi gurun yang canggih. Jadi, apa itu jahiliyah? Jahiliyah yaitu sejatinya merujuk pada krisis moral yang akut, kekosongan petunjuk ilahi, serta dominasi hukum rimba di mana yang kuat menindas, yang yang kuat menindas yang lemah. Islam tidak lahir di tengah masyarakat, melainkan di tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis orientasi hidup. Terus masuk ke determinasi geografis dan psikologi masyarakat. Karakter manusia tidak bisa dipisahkan dari alam tempat mereka berpijak, Jazirah Arab. Jazirah Arab adalah wilayah yang didominasi gurun pasir, tandus dengan iklim ekstrim. Kondisi alam yang keras ini bukan sekedar latar belakang, tapi faktor penentu yang membentuk psikologi mereka. Lingkungan ini memaksa mereka menjadi pribadi yang keras dan individualistik dalam pertahanan diri, namun sangat komunal dalam loyalitas kelompok. Alam yang mematikan mengajarkan mereka bahwa sendirian berarti mati. Sisi positifnya, isolasi gurun ini melindungi mereka dari penjajahan permanen imperium besar, menjaga kemurnian karakter mereka dari pengaruh luar. Selanjutnya, peta kekuatan dunia abad ke-6 Masehi. Sebelum kita menyelami Mekah, mari kita lihat peta dunia abad ke-6 Masehi. Panggung global saat ini dikuasai oleh dua raksasa yang saling menghancurkan. Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur di barat dan Kekaisaran Sassanid atau Persia di timur. Bizantium mewakili peradaban Kristen Ortodoks yang maju administrasinya, namun rapuh akibat konflik teologis dan pajak tinggi. Sementara di timur, Sassanid dengan agama Zoroaster terjebak dalam sistem kasta kaku dan intrik istana. Kedua gajah ini sedang sakit dan kelelahan akibat perang berkepanjangan, menciptakan kekosongan kekuasaan global. Lanjut ke posisi Arab dan politik global. Di tengah pertarungan dua raksasa ini, posisi bangsa Arab sangat strategis, namun ironis. Suku-suku Arab di utara seringkali hanya dijadikan bidak catur politik atau negara penyelenggara atau negara penyangga, yaitu buffer states. Suku Ghassanid beraliansi dengan Romawi, sementara suku Lakhmid menjadi perisai bagi Persia. Namun, sejarah mencatat satu titik balik penting, yaitu Perang di Qar. Dalam pertempuran ini, koalisi suku Arab untuk pertama kalinya berhasil mengalahkan pasukan reguler Persia yang terlatih. Kemenangan ini menghancurkan mitos bahwa Persia tak terkalahkan dan mulai menanamkan kepercayaan diri nasionalisme Arab yang kelak akan meledak di masa Islam. Lanjut ke bagian 2, yaitu struktur sosial dan sistem kabilah. Sosiologi kabilah dan teori Asbabiyah. Masuk ke dalam struktur sosial, unit terkecil masyarakat Arab bukanlah individu, melainkan kabilah. Sosiolog Ibnu Khaldun menjelaskan fenomena ini dengan teori Asabiyah, yaitu ikatan solidaritas golongan yang sangat kuat. Di gurun tanpa polisi dan penjara, Asabiyah adalah satu-satunya jaminan keamanan. Prinsipnya sederhana namun brutal. Bela saudaramu, baik dia benar maupun salah. Unsur akhaka zaliman au mazluman.
Tanpa kabilah, seseorang tidak memiliki perlindungan hukum sama sekali. Lanjut stratifikasi sosial. Masyarakat ini juga sangat memuja keturunan. Terdapat kasta sosial yang tajam. Di puncak piramida ada kaum Sarih, mereka yang berdarah murni dan memegang hak politik penuh. Di bawahnya ada Mawali, yaitu pendatang atau sekutu yang menumpang di perlindungan. Dan di lapisan terbawah ada Abid atau budak yang dianggap tak lebih dari properti bergerak tanpa hak asasi. Terus ke sistem politik dan pemerintahan Mekah. Secara politik, Mekah dikelola dengan sistem yang cukup maju, yaitu oligarki desentralistik. Mereka tidak punya raja, tapi punya Darun Nadwah, semacam gedung parlemen yang didirikan oleh Qusay bin Kilab. Disinilah para kepala klan bermusyawarah memutuskan hal-hal yang krusial seperti perang dan perdagangan. Meskipun demokratis dalam bentuk musyawarah, sistem ini sangat elitis karena hanya diisi oleh bangsawan tua yang kaya raya. Selanjutnya, kondisi ekonomi dan perdagangan. Mekanisme ekonomi dan diplomasi dagang. Bagaimana kota di Lembah Tandus bisa kaya raya? Jawabannya adalah manajemen logistik. Mekah hidup dari perdagangan transit. Al-Quran merekam aktivitas ini dalam surah Quraisy, perjalanan musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam. Kunci keamanan rute dagang ini adalah diplomasi ilah. Sebuah fakta non-agresi yang cerdas antara pedagang Quraisy dengan suku-suku Baduy di sepanjang jalan. Mekah menjamin keuntungan, Baduy menjamin keamanan. Selanjutnya, pasar Uqash sebagai hubungan ekonomi budaya. Pusat perputaran uang terjadi di pasar musiman. Yang paling terkenal adalah pasar Uqash. Uqash bukan sekedar tempat jual beli barang. Ini adalah pameran peradaban. Di sini terjadi transaksi senjata, ternak, hingga pertukaran budaya. Di Uqash pula, sengketa antar suku sering diselesaikan lewat arbitrase adat, menjadikannya pusat integrasi ekonomi dan sosial Jazirah Arab. Lanjut ke sisi gelap ekonomi. Namun, kemilau emas Mekah menyimpan sisi gelap. Sistem ekonominya dibangun di atas fondasi riba yang mencekik. Praktik pelipat gandaan utang atau adakfan muda'afah sangat lazim. Dampaknya mengerikan. Orang merdeka bisa jatuh menjadi budak hanya karena gagal bayar hutang. Kekayaan pun hanya berputar di segelintir elit oligarki, menciptakan jurang kemiskinan yang kelak menjadi sasaran kritik tajam dakwah Islam. Lanjut ke bagian 4, yaitu budaya, agama, dan hukum. Di pembahasan ini yaitu hegemomi bahasa dan sastra. Bangsa Arab adalah pemuja kata-kata. Bagi mereka, syair adalah sihir. Sihir al-Bayan. Penyair memiliki posisi strategis sebagai jurnalis dan juru propaganda kabilah. Puncak karya seni mereka adalah Al-Mu'allaqat, kumpulan syair terbaik yang ditulis dengan tinta emas dan digantung di dinding Ka'bah. Ini membuktikan bahwa di balik pedang yang tajam, mereka memiliki jiwa seni yang sangat halus. Lanjut ke peta kepercayaan dan spiritual. Secara spiritual, mereka terjebak dalam paradoks. Mereka mengakui Allah sebagai pencipta atau Rob, namun menyembah berhala sebagai perantara syafi' karena merasa diri terlalu kotor untuk berdoa langsung. Ada sekitar 360 berhala mengelilingi Ka'bah dengan trio utama Lata, Uzza, dan Manat. Namun di tengah kegelapan syirik ini masih ada cahaya kecil dari kaum Hunafa, individu-individu seperti Waraqah bin Naufal yang menolak berhala dan mencari kemurnian ajaran Ibrahim. Terus ke sistem hukum dan keadilan adatnya. Hukum yang berlaku adalah hukum urf yang keras. Prinsip utamanya adalah kisos atau lex talionis.
Nyawa dibalas nyawa, atau jika damai, membayar denda darah, diat, berupa 100 ekor unta. Namun, sejarah mencatat momen emas keadilan bernama Hilf al-Fudul, sebuah sumpah setia para tokoh Mekah untuk membela siapapun yang terzolimi di kota mereka, tanpa memandang status. Sebuah aliansi kemanusiaan yang sangat dipuji oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, gender dan institusi perbudakan. Bagian paling kelam dari peradaban ini adalah nasib kelompok rentan. Perempuan berada dalam posisi ambivalen. Di satu sisi, bayi perempuan bisa dikubur hidup-hidup, wat al wat al-banat, karena dianggap aib ekonomi. Namun di sisi lain, wanita bangsawan seperti Khadijah memiliki kemandirian luar biasa. Sementara itu, perbudakan adalah hal yang lumrah. Budak dianggap properti mutlak, bahkan eksploitasi seksual terhadap budak wanita adalah hal yang legal secara adat saat itu. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa kedatangan Islam adalah sebuah kebutuhan sejarah yang mendesak. Dunia global sedang vakum kekuasaan. Sementara masyarakat Arab, meskipun matang secara politik dan ekonomi, sedang mengalami pembusukan moral yang parah. Jazirah Arab menjadi laboratorium yang paling tepat untuk risalah terakhir ini karena posisinya yang strategis, bahasanya yang canggih, dan karakter manusianya yang totalitas. Islam datang bukan untuk menghapus peradaban Arab, melainkan mereformasi nilainya, mengubah fanatisme kesukuan menjadi persaudaraan semesta alam. Itu saja dari pembahasan materi kali ini. Apabila ada kurang dari pembahasan, silakan memberikan pertanyaan lewat grup. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.